طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ibhaj Syarah Mansakil Haj. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, qauluhu wala yajuzu lahu at-tatayyub wala ta'ammudu syammit tib. Tidak diperbolehkan bagi dia at-tatayyub. At-tatayyub itu menggunakan parfum. Wala ta'ammudu syammut tib. Wala ta'ammudu syammit tib. Dan juga tidak diperbolehkan menyengaja mencium parfum. Jadi mengoleskan tidak boleh, mencium juga tidak boleh. Lima fis sahihain, berdasarkan riwayat yang ada dalam Bukhari Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Bahwasannya ada seorang laki-laki, waqasahu ba'iruhu, dia diinjak oleh ontanya. Kaki onta itu besar ya, telapaknya tuh besar sekali. Wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Dan ketika itu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, dalam kondisi orang tersebut sedang berihram. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan orang tersebut dengan air dan bidara, maksudnya mandikan jenazah tersebut. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafani dengan dua baju. Wala tumissuhu tiban, dan jangan engkau olesi dia dengan parfum. Wala tukhammiru ra'sahu, serta jangan engkau tutup kepalanya, ya, jangan engkau tutup kepalanya dia. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Qayyim, fa inna ma yumna'ul muhrimu min qasdi syammit tib litaraffuh wal ladzah, atau litarafah wal ladzah. Sesungguhnya dilarangnya orang yang berihram dari menyengaja mencium parfum littarafa wal ladzah, dalam rangka tujuan untuk at-taraf, senang-senang dan kelezatan. Wa amma idza wasalatir raiha ila anfihi min ghairi qasdin minhu aw syammahu qasdan listi'lamihi inda syira'ihi lam yumna minhu
walam yajib alaihi saddu anfihi. Adapun kalau baunya tersebut sampai ke hidung tanpa keinginan dia, atau dia menciumnya dengan tujuan sengaja dalam rangka untuk mengetahui jenis parfumnya ketika membeli, maka itu tidak dilarang dan juga tidak wajib bagi dia untuk menutup hidung. Fal awwal bimanzilati nadharil faj'ah. Ya. Maka kondisi yang pertama itu yaitu tanpa sengaja kecium parfum, itu ibarat orang yang melihat wanita bukan mahram secara tiba-tiba. Wasani, orang yang menyengaja untuk tujuan beli tadi, ini bimanzilati nadharil mustam wal khatib. Itu ibarat seperti kondisi orang yang ada keperluan dan ingin menikah. Orang kalau ada keperluan penting, terkadang perlu dibolehkan secara syariat untuk melihat ke wanita. Ya. Kalau memang ada keperluan. Ya. Kemudian qauluhu wala lubsu thawbin mutayyabin, dan tidak diperbolehkan juga bagi orang yang berihram tersebut memakai pakaian yang diparfumi. Jadi mengoleskan parfum, mencium parfum dengan sengaja tanpa ada hajat tidak diperbolehkan. Juga tidak diperbolehkan memakai pakaian yang sudah diolesi parfum. Fal muhrim la yasta'milu tib. Orang yang berihram dia tidak boleh menggunakan parfum. Wa la fi aklihi, tidak boleh makan parfum. Wala fi syurbihi, tidak boleh juga meminumnya. Wala libasihi, tidak pula boleh dipakai di pakaian. Wa za'faron nau'un minat tib. Za'faron itu salah satu jenis dari jenis parfum. Fala yashrab al muhrimu al qahwata allati fiha za'faron. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muhrim untuk meminum kopi yang padanya ada za'faron. Ya. Kopi yang ada za'faronnya. Qauluhu walahu syammul fawakih wa nabatus sahra li'annahuma laisa bitibin. Dan diperbolehkan bagi orang yang berihram untuk mencium buah-buahan dan tumbuhan yang ada di gurun pasir. Ada kembang dicium sama dia. Mawar boleh tidak cium bunga mawar? Boleh. Boleh tidak cium duren? Mau beli duren ternyata, ya, di Saudi, dicium-cium sama dia. Ada tidak duren? Sebatas anak di sana belum ketemu duren, jualan bebas gitu loh. Mungkin di mall ada. Qauluhu wa la yajuzu lahu qatlus sayd wal i'ana ala qatlihi,
la bi isyaratin wala ghairiha. Juga tidak diperbolehkan bagi dia membunuh hewan buruan dan membantu untuk membunuhnya, tidak pula dengan isyarah, tidak pula dengan selainnya. Jadi hewan buruan tidak boleh diburu bagi orang yang berihram, tidak boleh membantu. Dia tidak memburunya, tapi dia minjemi panah, minjami jaring, atau dia menunjukkan itu loh kelincinya katanya, itu loh rusanya, kijangnya, itu tidak diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan tersebut wa antum hurum, ketika kalian sedang berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum. Ya, tidak diperbolehkan. Wa fi sahihain an Abdullah ibn Abi Qatadah anna abahu akhbarahu anna Rasulullah SAW kharaja hajan fa kharaju ma'ahu. Dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwasan bapaknya mengabarkan kepada beliau bahwasanya Rasulullah SAW keluar berhaji, fa kharaju ma'ahu, lalu mereka pun keluar bersama dia, ya, bersama Nabi SAW. Fasarafa ta'ifatan minhum fihim Abu Qatadah. Lalu ada sekelompok, ya, dari kalangan para sahabat yang keluar tadi untuk berjalan. Di antara mereka adalah Abu Qatadah. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, khudhu sahilal bahri hatta naltaqiyah. Ada yang berbeda jalan, ya. Kata Nabi SAW, ambil jalan pinggir lautan sampai kita bertemu. Fa'akhadhu sahil al-bahr, mereka pun mengambil jalan di tepi laut. Falamman sarafu, tatkala mereka sudah berangkat, ahramu kulluhum illa Abu Qatadah, semuanya berihram kecuali Abu Qatadah. Walam yuhrim, dia belum berihram. Fabainama hum yasirun id ra'au humura wahshin, maka tatkala mereka sedang berjalan, ternyata mereka melihat humur wahshin. Apa humur wahshin? Humur itu kira-kira apa? Keledai. Wahsh itu liar, keledai liar. Nah, keledai liar ini, kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliau mengatakan dulu warnanya putih hitam bergaris-garis. Apa itu kira-kira? Zebra. Wallahu alam, mungkin seperti itu, ya. Fahamala Abu Qatadah 'alal humur, lalu Abu Qatadah naik keledai, fa'aqara minha atanan, lalu dia pun menyembelih dari keledai-keledai tersebut yang jenisnya atan itu jantan. Fanazalu, lalu mereka pun singgah, fa'akalu min lahmiha, lalu mereka makan dari daging keledai tersebut. Masya Allah, gas katanya tadi. Setelah mereka makan, ada yang ngomong, waqalu anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun, apakah kita makan daging buruan ini tadi dalam kondisi kita sedang berihram? Emang boleh gitu loh. Fahamalna ma baqiya min lahmil atan, lalu kami bawa daging yang tersisa dari daging zebra jantan tersebut. Falamma atau Rasulullah SAW, tatkala mereka berjumpa mendatangi Nabi SAW, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna ahramna wa qad kana Abu Qatadah lam yuhrim fara'aina humura wahshin fahamala alaina Abu Qatadah
fa'aqara minha atanan fanazalna fa'akalna min lahmiha. Katanya mereka, ya Rasulullah, kami sudah berihram. Abu Qatadah pada waktu itu belum berihram. Lalu kami melihat ada keledai liar, lalu Abu Qatadah pun membawakannya kepada kami, disembelih oleh dia. Fanazalna fa'akalna min lahmiha, kami pun singgah lalu makan dari daging keledai liar tersebut, yaitu zebra. Tsumma qulna, lalu kami mengatakan, anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun, apakah emang boleh kita makan hewan buruan seperti ini dalam kondisi kita sedang berihram? Fahamalna ma baqiya min lahmiha, lalu kami bawa inilah sisa daging yang ada tersebut. Lalu Rasul nanya, aminkum ahadun amarahu ayyahmil 'alaiha au asyara ilaiha, apakah ada di antara kalian yang memerintahkan Abu Qatadah untuk menangkapnya atau memburuinya atau memberikan isyarat? Qalu la, kata para sahabat, la. Qala fakulu ma baqiya min lahmiha, kalau gitu silakan kalian makan yang sisa-sisa daging tadi, silakan embatlah gas. Ya, jelas ya? Fal muhrim la yajuzu lahu qatlus sayd walal i'ana ala qatlihi la bi isyaratin wala bi ghairiha. Orang yang berihram tidak diperbolehkan bagi dia membunuh hewan buruan, tidak diperbolehkan untuk membantu proses pembunuhan, tidak pula dengan isyarat, tidak pula yang selainnya. Wa idza qatalas sayda wa idza qutilas saydu fahuwa mayyitah, kalau hewan buruan tersebut dibunuh maka itu dianggap sebagai bangkai. La tahillu lahu wala li ghairihi, tidak halal untuk orang yang berburu, tidak pula halal untuk orang yang lain kalau orang yang muhrim yang membunuhnya. Walahu ayyakula minas sayd idza qatalahu al halal, dan boleh bagi orang yang berihram tersebut untuk memakan hewan buruan tersebut kalau dia dibunuh oleh orang yang halal. Idza lam yakun a'anahu alai au dallahu au asyara ilaihi, kalau tidak dia tidak memberikan bantuannya dan tidak memberikan hendak nunjukkannya atau tidak pula memberikan isyarat seperti itu. Jelas? Demikian dia. Wallahu ta'ala.